Ya, silakan Dwi. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat, rizki dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam virtual meet ini dalam acara kajian hadis bersama Bapak Dr. Elan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Bana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya dan kita dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kajian hadis yang akan dilakukan oleh Bapak Dr. Elan. Mungkin langsung saja kepada Bapak Elan untuk materiannya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna antum muslimun. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang sudah kita azamkan, yakni menelaah atau mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji hadis-hadis beliau yang dihimpun oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yaitu Sahih Bukhari. Hadirin jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih berbicara tentang kitabul ilmi, yaitu kitab tentang ilmu, yakni pada bab tentang al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi kita akan masuk kepada pembahasan tentang al-ilmu qoblal qaul wal amal. Itu tentang itu adalah sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Nah, ini babnya begitu ya. Jadi al-ilmu, ilmu itu adalah qoblal qaul, berada sebelum ucapan dan sebelum beramal. Jadi maksudnya sebelum kita mengucap, sebelum kita beramal, hendaklah didahului ilmu dulu, begitu. Hadirin jamaah rahimahullah, ini Imam Bukhari dalam membahas tentang bab ini, beliau mendasarkan firman Allah Ta'ala di qaulillah, berdasarkan firman Allah yaitu surat Muhammad ayat 19. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, maka annahu, bahwa Allah itu adalah
la ilaha illallah. Nah, di sini Imam Bukhari mengutip dulu kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19, yaitu fa'lam, maka berilmulah dahulu, baru kemudian annahu, diketahui bahwa dia itu, yaitu Allah tadi, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Nah, hadirin sekalian, dalam ayat ini tegas ditunjukkan bahwa bahwa nah, jadi dengan demikian kata Imam Bukhari, fabada bil ilmi, dimulailah dengan ilmu. Bahkan kemudian dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, ini beliau Imam Bukhari mengutip salah satu matan hadis ya. Nah, dikatakan di sini wa annal ulama, dan bahwasanya para ulama mereka itu adalah anbiya, pewarisnya para nabi. Nah, begitu. Jadi ada semacam hierarki itu untuk mengenal Allah itu adalah berilmu dulu. Maka ilmu yang harus kita dapatkan itu adalah dengan berguru kepada para ulama, ahli ilmu. Kenapa begitu? Karena ahli ilmu itu para nabi tadi adalah warasul ilma, mewariskan ilmu agama. Begitu. Jadi para nabi itu mewariskan ilmu agama, mewariskan ilmu umum, begitu ya. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu agama. Sehingga kata Rasulullah, man akhadha bihaldin wafir. Jadi barang siapa yang bisa mengambil ilmu tadi, ya berarti dia bisa mengambil bagian yang banyak, begitu. Jadi siapa yang bisa mengambil ilmu dari para ulama dalam rangka takorub, dalam rangka ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sesungguhnya ketika dia berhasil mengambil ilmu tadi, maka dia itu akan akhadha, bisa mengambil albin wafir, mengambil bagian yang banyak. Nah, begitu. Oleh karena itu, dalam hadis tadi dikatakan wa man salaka. Nah, akhirnya begitu kan kalimat siapa orang yang berjalan kemudian yatlubu bihi, dalam perjalanan itu dia mencari ilmu. Nah, ya, maka sahalallahu Allah akan mempermudah, ya, lahu, kepada orang tadi, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Nah, begitu. Jadi Imam Bukhari sengaja merumputkan, ya, persoalan fa'lam annahu la ilaha illallah tadi adalah pertama dengan ulama. Kenapa? Karena transmisinya di sana. Transmisinya adalah pada ulama tadi. Kenapa begitu? Sebab ulama lah yang menjadi transmisi daripada ilmu-ilmu nubuah tadi. Sehingga dikatakan wa anal ulama wa rasatul anbiya. Nah, para ulama itu yang mewariskan ilmu-ilmu agama yang dengannya annahu la ilaha illallah, seseorang bisa adil dalam menyatakan tentang la ilaha illallah tadi. Gitu. Oleh karenanya, karena seseorang yang berilmu tadi akan menjadi seorang yang adil, ya, dalam menyikapi Allah sebagai Rabbul Alamin, bahwa Allah lah yang la ilaha illallah tadi, sehingga berjalannya dia di suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama tadi, itu sudah jelas dia itu akan
sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Nah, sudah jelas dia akan Allah permudah jalannya ilal jannah menuju surga tadi. Nah ini hadirin sekalian, ya. Pentingnya kita berilmu tadi, begitu. Kemudian waqala jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, ya. Gitu. Nah, itu dalam surat Fatir ayat 28, di sana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, begitu. Jadi hanya saja orang yang takut kepada Allah itu min ibadihi, dari para hambanya adalah al ulama, para ulama, begitu. Nah, jadi para ulama yang menjadi ahli waris Nabi tadi itu memiliki permata yang tiada banding yang akan didapat kalau seseorang itu menuntut ilmu kepada para ulama tadi. Ya, permata yang dimaksud hadirin sekalian adalah yakhsyallaha tadi. Dia akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai intisari daripada sebuah ilmu tadi, intisari daripada ilmu agama tadi. Gitu. Hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Waqala, kemudian Allah berfirman juga, wa ma ya'qiluha ilal alimun. Nah, ini dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Jadi Allah berfirman, wa ma, dan tidak ada, ya, dan tidak ada ya'qiluha, yang bisa memahami hal itu, ya, memahami persoalan yang diceritakan tadi terkait dengan ilmu dan amal, terkait dengan kita harus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa aqolaha. Nah, yang tidak ada yang bisa memahaminya, yang tidak ada yang bisa berakal terhadap hal itu, ya. Ilal alimun, kecuali orang yang alim tadi, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, lagi-lagi dalam Al-Quran itu definisi berilmu, definisi ulama, definisi orang yang berilmu itu adalah memahami, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan berikutnya dalam Quran surat Al-Zumar ayat 9, Allah berfirman di sini, hal yastawi, apakah sama alladzina, mereka yang ya'maluna, berilmu, ya, walladzina la ya'lamun, dan mereka yang tidak berilmu. Ini pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya ada pada setiap kita ini, gitu ya. Nah, jadi atau dalam bahasa Arab itu sering kita namai dengan istifham inkari, gitu. Allah berfirman dengan pertanyaan istifham inkari, pertanyaan retoris tadi, apakah sama, mengisi kalimatnya, ya, apakah sama orang yang alladzina ya'lamuna, orang yang berilmu, dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan retorisnya tadi, ya. Ini surat Az-Zumar ayat 9. Nah, hadirin sekalian, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sudah kita bahas, ya, pada pertemuan kemarin, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Nah, ya, dalam hadis yang kita bahas kemarin. Jadi barang siapa yang yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bihi, kepada suatu perkara, khairan, kebaikan, barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu tidak lain adalah yufaqihuhu fiddin. Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, jadi
apa yang dituliskan oleh Imam Bukhari dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 19 tadi, bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah, itu menunjukkan bahwa untuk kita mengenal Allah itu ya harus berilmu dulu. Begitu ya, harus berilmu dulu. Ya. Baru dengan berilmu itulah kita akan mendapatkan penjabaran-penjabaran, mendapatkan penjelasan-penjelasan bahwa sesungguhnya untuk sampai kepada sebuah ketetapan yang adil, yaitu la ilaha illallah tadi, adalah dengan berilmu tadi. Nah, intisari ilmu tidak lain tidak bukan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kebaikan yang Allah berikan kepada kita saat kita ini yufaqihu fiddin, ya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, dijelaskan di sana innamal ilmu. Nah, kata Imam Bukhari, innamal ilmu itu didapat dengan belajar, dengan menyelami hakikat ilmu yang ada pada para ulama tadi, gitu. Ya. Nah, jadi kalau kalau pada zaman dahulu ya, pada zaman rihlatul ilmiah fil hadis, zaman para sahabat mencari ilmu ya, itu mencari periwayatan hadis, itu mereka tuh pergi sana, pergi sini, kemudian para rawi hadis juga menyampaikan sana, menyampaikan sini. Semuanya mereka itu berjihad untuk mencari dan menyampaikan ilmu, begitu, untuk mencari dan menyampaikan ilmu. Karena warisan itu tidak boleh putus. Sebab kalau warisan itu terputus, warisan ilmu terputus, maka akan berefek kepada konsep la ilaha illallah yang tidak dipahami secara integral, secara sempurna. Nah, begitu. Ya. Nah, oleh karena itu para sahabat zaman dahulu itu begitu sungguh-sungguh untuk kemudian datang dan pergi menyampaikan dan menimba, ilmu. Gitu. Dalam hal ini adalah periwayatan hadis, karena pada hadis itulah sesungguhnya terdapat mutiara-mutiara daripada ilmu Islam tadi. Nah, hadirin sekalian, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Dzar. Waqala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, kata beliau, lau wadu'tum, saking wajibnya, saking sungguh-sungguhnya beliau itu menyampaikan ilmu, begitu ya, terhadap mereka yang mencari ilmu, sehingga beliau mengatakan, lau seumpama wadu'tum, seumpama kalian letakkan itu asom somata, mata pedang, asom somata mata pedangnya. Jadi seumpama kalian itu meletakkan kilatan pedang ini, ya, ala hadhihi, kepada tempat ini, gitu ya, wa asyara ila khofahu, sambil beliau mengisyaratkan ila khofahu pada tengkuknya, begini ya, sambil beliau mengisyaratkan pada tengkuknya, begitu. Jadi kata Abu Dzar, saking inginnya terus menyampaikan ilmu tadi, ya, sehingga beliau mengatakan, seumpama kalian letakkan itu asom soma, mata pedang, di atas tengkuk ini, kata beliau, tuma zonantu, lantas aku bisa mengira, aku bisa menduga, bisa merasakan anni unfidu kalimatan, bahwa aku masih bisa menyampaikan sebuah kalimat sekalipun. Sami'tuhu, yang aku dengar kalimat itu adalah minan nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qabla an tujizu, sebelum kalian tebaskan pedang itu, ya, alaya kepadaku, ya, la'an fadtuha, pasti akan aku sampaikan ilmu tadi. Begitu. Saking sungguh-sungguhnya, hadirin sekalian, para ulama saat itu menyampaikan dan mencari ilmu, ya, karena pentingnya ilmu. Karena tanpa ilmu itu bagaimana kita bisa memahami konsep la ilaha illallah tadi,
begitu. Nah, jadi sampai Abu Dzar mengatakan, seumpama engkau letakkan itu mata pedang di atas tengkukku, tetapi aku masih bisa menduga sebelum engkau tebaskan pedang itu di tengkukku, aku masih bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan periwayatan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan aku sampaikan. Itu kata Abu Dzar. Karena kenapa? Saking pentingnya ilmu tadi. Begitu. Waqala Ibnu Abbas. Coba kita lihat ungkapan Ibnu Abbas. Ketika beliau membacakan ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 79. Kata beliau, ini ada potongan ayatnya, kunu, jadilah kalian itu robaniyin, kaum robani. Nah, jadi ini Quran surat Ali Imran ayat 79. Nah, hadirin sekalian, siapa kaum robani tadi? Kaum robani itu tidak lain adalah ulama, fuqaha. Ulama itu orang-orang yang alim, orang-orang yang santun, orang-orang yang orang-orang yang hikmah, yang bijak, begitu ya. Ulama itu adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang bijak, ya, begitu. Fuqaha dan mereka para faqih, orang-orang yang paham kepada agama Allah tadi, itulah robani, begitu. Nah, tetapi yuqalu ada juga yang mengartikannya bahwa robani itu adalah robani adalah alladzi, orang yang yurabbi, yang mendidik anasa manusia. Jadi robani itu mereka yang mendidik manusia bisigoril ilmi, ya, dengan ilmu-ilmu dasar, qabla kibarihi, sebelum mengajari ilmu-ilmu yang lebih tinggi dari itu. Begitu. Nah, hadis kalian, jadi inti daripada pemaparan Imam Bukhari tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal adalah dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa, nah ini surat Muhammad 19, fa'lam, berilmu dulu, baru akan sampai kepada la ilaha illallah. Itu sebuah kalimat yang adil, bahwa seorang ulama, orang ahli ilmu itu kalau sudah sampai dari pemahaman ilmunya kepada konsep pembenaran tentang la ilaha illallah, baru boleh dikatakan bahwa orang itu sudah memiliki sikap yang adil tadi. Nah, intinya ilmu dulu, ya. Namun tentu saja ilmu yang dimaksud adalah lagi-lagi ilmu agama, bukan ilmu umum. Karena ilmu agama itulah ilmu yang dasar, yang bisa menjadi tumbuhnya berbagai kreativitas, kecendekiaan dari kebudayaan manusia, yang salah satunya adalah ilmu umum. Nah, jadi bisa kita bayangkan hadirin sekalian, kalau orang-orang itu berbudaya, ya, salah satunya adalah dengan matematika, di atas pemahaman la ilaha illallah yang dimulai dari ilmu agamanya tadi, maka masya Allah, ya, akan lahirlah budaya-budaya, akan lahirnya penjabaran-penjabaran, akan lahirnya pemahaman-pemahaman, akan lahirnya kreativitas-kreativitas dari kebudayaan insan itu yang maslahat. Lahirlah kreativitas yang semuanya merujuk, membangun sebuah konsep, sebuah pembenaran dari kalimat la ilaha illallah tadi. Begitu. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari ketika beliau menjabarkan bab ini. Begitu. Hadirin sekalian, ini terjemahnya sudah disiapkan. Jadi bagi hadirin sekalian yang membutuhkan soft file kajian
nanti dikirim. Jadi tinggal dimohonkan aja ke panitia untuk dikirim, gitu. Baik, jadi ini terjemahnya sudah ada, hadirin sekalian. Coba kita masuk kepada penjelasannya. Nah, hadirin sekalian, Imam Bukhari memberikan judul dalam bab ini dengan menyatakan bahwa ilmu itu harus diletakkan sebelum amal. Berjelas tadi. Terkait dengan mempelajari ilmu ini, ya, terkait dalam mempelajari ilmu agama ini, maka secara garis besarnya akan kita bagi dua metode. Ya, jadi terkait dalam mempelajari ilmu agama ini, karena maslahatnya, tadi kan kita katakan bahwa maslahatnya ucapan, maslahatnya perbuatan itu adalah harus tumbuh di atas ilmu tadi. Maka dalam mempelajari ilmu tadi, yaitu ilmu agama tadi, hadirin sekalian, maka ada dua metode yang bisa kita dapati. Yang pertama adalah metode talaki. Metode talaki. Metode talaki itu adalah seorang guru menjelaskan ilmu tadi. Seorang guru menjelaskan ilmu tadi. Seorang guru menjelaskan ilmu tadi, ilmu agama tadi. Gitu ya. Nah, setiap metode, hadirin sekalian, memang ada kelemahannya tentu. Setiap metode ada kelemahannya. Ya. Nah, kelemahan metode talaki ini adalah bertumpu kepada persoalan pribadi guru itu sendiri. Gitu ya, bertumpu pada persoalan pribadi guru itu sendiri. Yang dalam hal ini terkait dengan akidah. Terkait dengan akidah. Ya. Nah, artinya jika akidah guru itu rancu, nah ini masalahnya. Jika akidah guru itu rancu, ya, dalam pemahamannya, baik rancu akidahnya, rancu akhlaknya, apalagi, maka tentu ilmu yang dia transfer kepada kita pun adalah rancu pula. Nah, begitu hadirin sekalian. Ini kelemahan metode talaki, ya. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu kelemahan metode talaki ini, maka kita harus selektif dalam berguru. Itu masalahnya. Kita harus selektif dalam berguru. Karena guru itu akan menjelaskan apa yang dia pahami kepada kita. Nah, kalau yang dia pahami kepada kita itu adalah sesuatu yang rancu, maka kita pun akan memahaminya akan rancu pula. Gitu. Hadirin sekalian, hal ini kerancuan kalau guru itu adalah guru yang rancu dalam memahami akidah, rancu pula akhlaknya, lantas dia mengajarkan kepada kita, ini ibarat kita tertusuk duri. Ibarat kita tertusuk duri yang bercabang. Ya, ibarat kita ini tertusuk duri yang bercabang. Maka racunnya itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Itu ibaratnya kalau kita tertusuk duri, ya, durinya itu bercabang, ya tadi. Maka racun yang ada pada duri tadi itu akan menjalar ke semua arah, begitu. Nah, seperti itu. Nah, metode yang kedua dalam mempelajari ilmu agama tadi, hadirin sekalian, adalah membaca buku-bukunya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah jika kita salah memahami buku-bukunya itu, nah ya, nah karena kan kita membaca, boleh jadi kita salah memahami tulisan-tulisan yang ada pada buku itu, maka kesalahan kita dalam memahami tulisan itu menyebabkan hancur pula pemahaman kita. Nah, begitu. Nah, jadi itu dua metode dalam mencari ilmu agama. Kenapa kok ilmu agama yang diperbincangkan? Ya,
Sebab ilmu agama itu ilmu yang terkait dengan surga dan neraka. Begitu masalahnya. Ilmu agama itu ilmu yang terkait dengan surga dan neraka. Makanya selektivitas dalam memahaminya justru itu yang harus dikedepankan. Ya. Sedangkan ilmu umum adalah ilmu yang relatif longgar dalam kita berguru kepadanya dalam hal ilmu umum. Karena ilmu umum itu kan berangkat dari keraguan. Jadi hadirin sekalian, jadi ada dua. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Nah, ilmu agama itu berangkat dari kesimpulan. Begitu, berangkat dari kesimpulan. Di teori-teori yang dibangun di atasnya itu lagi-lagi bertumpu pada kesimpulan. Begitu. Sedangkan ilmu umum itu adalah ilmu yang berangkat, teori-teorinya berangkat dari keraguan menuju kepada kesimpulan. Kapan ilmu umum itu sampai kepada kesimpulan? Kapan? Ketika ilmu umum itu bersesuaian dengan ilmu agama. Baru dikatakan bahwa ilmu ilmu umum itu sudah sampai pada kesimpulan. Gitu. Karena berangkat dari teori yang jatuh bangun, dari keraguan tadi. Begitu hadirin sekalian. Nah, karena ilmu agama itu berangkat dari kesimpulan, maka ketika kita membuat dasar-dasar dan fondasi-fondasi ilmu agama, nah oleh karena itu kelemahan-kelemahan ini sengaja saya sampaikan hadirin sekalian supaya kita ini bisa selektif, begitu, bisa selektif dalam belajar tadi, begitu. Hadirin sekalian, yang kedua, para nabi itu mewariskan ilmu agama. Tadi al ulama warasatul anbiya. Jadi para nabi itu mewariskan ilmu agama kepada ulama. Nah, jadi dikatakan di sana bahwa al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi ini mewariskan ilmu apa ya? Tentu ilmu agama. Bukan mewariskan harta dunia, bukan ilmu umum, tetapi ilmu agama. Begitu. Oleh karena itu, ilmu yang dimaksud, baik yang disebut dalam Al-Quran, ya, ilmu yang dimaksud, baik ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, adalah ilmu agama. Itu. Jadi apa yang dibesar-besarkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang ilmu, apa yang dibesarkan oleh Nabi dalam hadisnya tentang ilmu adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Jadi dengan demikian para nabi itu adalah mewariskan ilmu syar'i, yaitu ilmu agama sahih, mewariskan amal yang sahih, mewariskan dakwah yang benar. Gitu. Gitu. Kita, ya. Nah, karena kita bicara bahwa ilmu agama itu adalah fardu ain, sedangkan ilmu umum itu fardu kifayah. Begitu. Yang karena ilmu agama itu bersifat fardu ain, maka kita harus selektif di sini. Kita harus selektif di sini. Kalau tidak selektif, pemahamannya akan rancu, maka buah yang dilahirkan pun juga akan buah yang rancu, begitu. Dan tidak menyebabkan orang yang bernaung di bawahnya mendapatkan ketenangan yang kesejukan yang hakiki, tidak mendapatkan kecuali dia mendapatkan keteduhan yang instan, begitu ya, keteduhan yang yang lain sebagainya yang sifat instan. Sidang jamaah yang Allah muliakan,
dimanapun Anda berada. Dimaksud dengan jalan pada hadis di atas, ya, dimaksud dengan jalan pada hadis di atas. Jadi man salaka thoriqon, ya, man salaka thoriqon, tadi siapa yang berjalan pada suatu jalan yang Allah permudah, ya, menuju surga tadi, maka jalan di sana boleh bermakna jalan dalam pengertian yang hakiki atau boleh bermakna metode begitu. Nah, jadi maksudnya hadirin sekalian, hadis yang ini, ya, hadis yang ini coba kita tunjukkan, ya. Nah ini man salaka thoriqon yatlubu bihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Nah, hadis ini, ya. Jadi siapa yang berjalan di sebuah jalan, kemudian dia berazam dengan perjalanannya itu adalah mencari ilmu agama, maka Allah permudah jalannya menuju. Thoriqon di sini, kata thoriqon di sini, ya, yang artinya jalan itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna dua, yaitu bisa bermakna jalan dalam pengertian hakiki, yaitu di perjalanan kita, ya, atau bisa juga metode. Begitu. Artinya jalan yang ditempuh adalah jalan yang dengan tujuan tadi, dan kalaupun kita bicara metode, maka metode yang ditempuh adalah metode yang benar. Sebab kalau metode itu sifatnya menghalalkan segala cara, maka hasil yang didapat pun juga akan seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita fa'lam, ketika kita berilmu, ketika kita mencari ilmu, perhatikan jalannya, perhatikan metodenya. Gitu. Nah, karena itu yang akan melahirkan keberkahan daripada ilmu yang kita dapatkan tadi. Adalah tentang adab-adab taklim, ya. Terjemahannya boleh adalah adab-adab taklim. Jadi barang siapa yang benar, barang siapa yang kukuh dalam mencari ilmu itu, dalam adab-adabnya, baik adab yang berkaitan dengan dohir ataupun adab yang berkaitan dengan batin. Adab dohir, pakaiannya yang rapi, pakaiannya yang menutup aurat, pakaiannya yang bisa menginspirasi dia, melahirkan ketundukan kepada Allah. Itulah adab taklim. Ya, boleh kita berpakaian begitu dan begini, tapi apakah pakaian itu bisa melahirkan, bisa mengkondusifkan kita dalam ketundukan kepada Allah? Nah, itu perhatikan. Nah, dengan adab-adab taklim seperti itu, maka insya Allah itu akan sahalallahu thoriqon ilal jannah. Hadirin sekalian, nah kita masuk kepada kata yakhsha. Ya, dalam surat, dalam ayat Al-Quran tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama tadi. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Kata yakhsha itu artinya adalah takut. Artinya adalah takut. Apa bedanya dengan khauf? Apa bedanya dengan khauf? Kan yakhsha dengan khauf juga sama. Dua-duanya takut kepada Allah. Begitu. Bedanya, hadirin sekalian, kalau yakhsha itu takut yang dibarengi ilmu. Nah, kalau yakhsha itu adalah takut yang dibarengi ilmu. Sementara khauf adalah takut. Bisa dengan dasar ilmu atau bisa dengan dasar lainnya. Nah, jadi kalau khauf itu lebih umum. Mungkin khaufnya dengan dasar ilmu atau mungkin dengan dasar lainnya. Misal kita takut kepada musuh, takut kepada ancaman, takut kepada hukuman.
Nah itu takut semua itu ya. Nah, tetapi kalau yakhsha itu takut atas dasar ilmu. Jadi artinya bahwa hadirin sekalian, rasa takut kita ini harus terus dimanage. Boleh kita takut kepada manusia, karena kita manusia. Boleh kita takut kepada ancaman, karena kita manusia. Suatu naluriah, kita ini takut, karena kita manusia, lemah. Ya, dalam ayat lain dikatakan, khuliqal insan halu'a. Ya, kalau kesah. Karena banyak takut, begitu banyak takut. Kita ini takut tidak makan, takut tidak minum. Kalau berbuat sesuatu, kita khawatir itu dan ini. Takut lepas rezeki kita, dan lain sebagainya. Itu manusiawi. Tetapi sebaik-baiknya kita yang takut akan semua itu adalah mereka. Kita yang kemudian mengupdate diri rasa takut itu adalah dengan takut yang yakhsha tadi. Takut atas dasar ilmu. Sehingga ketakutan itu, ketakutan yang sifatnya yakhsha itu, hadirin sekalian, sungguh bisa mengendalikan rasa takut kita ini, bisa dikendalikan dan berhasil untuk tetap berlabuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Hadirin sekalian, kita lihat ilmu nomor 5. Ilmu itu ada 2. Seperti yang disampaikan di muka tadi. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa itu ilmu yang fardu ain? Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu agama. Begitu. Jadi, apa itu fardu ain? Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, fardu ain itu adalah sebagaimana yang sudah kita pahami adalah kewajiban yang dibebankan kepada kita secara individu-individu. Itu fardu ain. Di fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada kita secara individu-individu, begitu. Nah, jadi ilmu agama adalah termasuk kepada jenis ilmu yang fardu ain. Jadi, apakah kita ini petani, apakah kita ini mahasiswa, apakah kita ini pedagang, apakah kita dosen, apakah kita karyawan, semua kedudukan kita itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk ilmu agama. Dasarnya apa? Dasarnya karena keislaman kita. Karena kita ini muslim, maka wajib kita memiliki ilmu agama. Entah kita petani, entah kita apapun, maka ilmu agama harus kita miliki. Dan dengan ilmu agama itulah, kalau kita berdagang, maka dagang kita akan berkah. Dengan ilmu agama yang kita pahami itulah, kalau kita mahasiswa, maka kita mencari ilmu di kampus itu adalah ilmu yang menyebabkan kita berkah. Kalau kita ini guru, dosen, karyawan, maka semua pekerjaan kita ini akan berkah dengan ilmu agama itu. Kalau kita memiliki ilmu agama, karena keislaman kita. Sebab hanya ilmu agama itulah yang bisa menunjukkan mana yang berkah, mana yang tidak. Begitu. Nah, hanya tentu saja hadirin sekalian, fardu ain tadi, ya, ilmu agama yang fardu ain tadi, yang wajib kita miliki tadi, tentu pada batas-batas yang wajib. Tidak seluruh ilmu agama itu kita wajib kita pahami, tentu pada batas-batas yang wajib. Apa batas-batas yang wajib yang harus kita miliki? Yaitu ilmu-ilmu agama yang menyangkut akidah yang lurus, ilmu-ilmu agama yang menyangkut akhlak yang mulia, ilmu-ilmu agama yang menyangkut muamalah yang begitu. Dan ilmu-ilmu agama yang menyangkut ibadah yang sahih, yang benar. Begitu, bukan ibadah yang rancu. Nah, itulah persoalan-persoalan yang harus kita miliki. Jadi, ilmu agama yang wajib kita pahami itu adalah ilmu agama yang menunjuk, ilmu agama yang berkaitan dengan akidah yang lurus, ilmu agama yang berkaitan dengan akhlak yang mulia,
ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah yang benar, yang tidak rancu, dan ilmu agama yang menyangkut kepada muamalah yang baik. Gitu, itu yang wajib yang kita miliki. Nah, ada juga ilmu yang fardu kifayah, nomor 2. Ilmu yang fardu kifayah itu adalah ilmu umum. Nah, ilmu umum pilihan kita sebagai bentuk kecendekiaan kita, sebagai bentuk keahlian kita, begitu. Nah, jadi seorang pribadi muslim itu ada ilmu agama sebagai dasarnya dan ada keahliannya di bidang ilmu umum atau kecendekiaan lainnya yang kemudian itu harus tumbuh pada ilmu agama tadi, begitu. Nah, jadi ilmu fardu kifayah itu ilmu umum, silakan saja. Apakah kita seorang pedagang, maka mempelajari ilmu dagang itu karena wajib kifayah itu bagi dia yang memilih profesi pedagang. Kalau dia itu memilih profesi petani, ya ilmu bertanilah yang wajib. Kalau dia itu seorang guru atau dosen, ya ilmu mengajarlah yang wajib bagi dia. Kalau dia itu kalau pada adik-adik mahasiswa, ya khusus pada adik-adik mahasiswa, ya ada yang mengambil jurusan fisika, matematika, ekonomi, ya itulah yang wajib baginya atas dasar pilihannya. Nah, tetapi tentu saja ilmu yang wajib kifayah itu harus tumbuh di atas ilmu agama. Nah, hadirin sekalian, kalau demikian tata susunan kurikulumnya, ya, insya Allah niscaya kita ya pribadi-pribadi yang unggul, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, ya, orang-orang yang bermoral, berkarakter tinggi, yang refleksi moralitasnya itu kepada pemanfaatan daripada keahliannya di bidang ilmu-ilmu umum tadi. Ya tidak lahir, misal orang yang ahli fisika tidak lahir daripadanya misal kreativitas membuat karya yang bisa menjadi tidak, ya, tetapi akan melahirkan karya-karya yang bisa menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar ilmu agama yang diberikan. Nah, ya, inilah mungkin yang kita pikirkan, hadirin sekalian, jemaah yang Allah muliakan, dalam sebuah pendidikan tadi. Jadi kalau kita berkaca kepada peradaban kaum muslimin tempo dulu, ya, pada zaman Nabi yang mengajarkan amat dipahami dia, sementara kebudayaannya sebagai yang dalamnya ada ilmu berkembang seiring dengan itu tadi, begitu. Nah, kemudian lahirlah daripadanya kemudian para ilmuwan muslim yang bisa melahirkan kesungguhannya para ilmuwan muslim itu adanya renaissance di barat, ilmu pengetahuan itu lahir dari kaum muslimin, ya, itu buah karya kaum muslimin, gitu ya. Ilmu hari ini kan buah karya dari kaum muslimin. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, oleh karena itu tujuan daripada berilmu kita ini, berilmu agama tadi adalah tujuannya berilmu agama dan di atasnya ada ilmu umum, tumbuh ilmu di atasnya. Itu tujuannya adalah dengan ilmu agama itu sebagai lokomotifnya robani. Apa itu komunitas robani? Yaitu bahwa kata robani yang dimaksud adalah tujuan keilmuan yang harus dicita-citakan. Tujuan keilmuan yang harus dicita-citakan. Sebagaimana dalam ayatnya yang lengkapnya, yaitu surat
apa dalam ayat lengkapnya ini ya, makana a'udzubillahi minasyaitonir makana libasyarin, tidak patut bagi seorang manusia an yu'tiyallahul kitab, yang Allah berikan kepadanya Alkitab, wal hukma dan hikmah, wan nubuwah dan kenabian. Itu tidak patut. Jadi orang yang Allah berikan hikmah, orang yang Allah berikan kenabian, itu tidak patut dia mengatakan linnas kepada orang-orang kunu ibadan min dunillah. Jadilah kalian itu hamba-hambaku selain dari Allah. Begitu ya? Tidak patut, tidak mungkin. Jadi artinya begini, ciri seseorang itu mendapatkan ilmu yang berupa dari kitab, dari Al-Quran. Ciri seseorang itu yang sudah terajarkan hikmah, ciri seseorang itu yang sudah terajarkan ilmu-ilmu nubuwah, itu tidak mungkin diindikasikan bahwa dia itu bermaksiat kepada Allah. Ya, dengan cara jadilah kalian itu hamba-hambaku, tidak mungkin begitu. Nah, walakin kunu, tetapi ucapan yang lahir daripadanya itu, jadilah kalian itu robaniin, kaum robani. Nah, jadilah kalian itu kaum robani. Jadi kita semua, hadirin sekalian, kita semua yang belajar ilmu agama, gitu ya, adalah itu harus menempa diri dan menempa keluarga, menempa masyarakat kita semua itu harus menjadi orang-orang yang robani, yang itu disebabkan tu'allimunal kitab, karena kita mempraktekkan, mengajarkan kitab ini, mengajarkan ilmu ini, mengajarkan ilmu agama ini, beserta di dalamnya ada ilmu tumbuh di atasnya ilmu umum tadi, ya, mengajarkan itu wabima kuntum tadrusun, dan disebabkan karena kita senantiasa belajar, mengajar dan belajar, begitu konsepnya di sana. Jadi kalau kita ini belajar, ya, ilmu-ilmu agama tadi dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita mengajarkan dan belajar gitu, maka insya Allah kita akan masuk pada kelompok robani tadi, hadirin sekalian. Nah, oleh karena itu, ya, hadirin sekalian, jadilah kita ini sebagai orang yang robani, itu orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada poin ke-8, ini ada sedikit pelurusan hadirin sekalian, ya, menyangkut ada beberapa mungkin bukan kejanggalan, ya. Jadi ada mungkin beberapa, bagus sih kalau meneliti sih bagus, ya. Tetapi ada hasil-hasil penelitian yang mungkin bukan tidak sempurna penelitiannya, tidak integratif dalam menelitinya, gitu ya. Ketika kutub ba'da kitabillah, jadi kitab yang paling sahih, setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari dan Muslim. Nah, tapi kemudian ada beberapa kalangan yang mempelajari hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari itu adalah sahih, ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan ternyata memang ada beberapa hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih itu ada yang lemah dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kita katakan pada mereka itu bahwa penelitiannya itu belum integratif, gitu. Sehingga kalau belum integratif, berarti penelitiannya ya harus riset lagi secara integratif supaya bisa kesimpulannya yang baik. Para ulama masalahnya sudah menyimpulkan, jadi para ulama itu kan sudah integratif, dia apalagi yang jumpa dengan Imam Bukhari, ya,
para ulama dahulu yang sudah jumpa dengan Imam Bukhari. Begitu. Nah, sekarang di temporer hari ini itu ada yang mengatakan ternyata katanya di kitab Sahih Bukhari itu ada beberapa hadis yang lemah. Nah, kita kutipkan ini hasil penelitian ya yang menjawab semua persoalan tadi ya, bahwa memang di beberapa hadis termasuk hadis-hadis di atas itu tidak dilengkapi sanad-sanadnya. Nah, kita lihat hadirin sekalian kan ini hadis-hadisnya tidak dilengkapi sanad-sanadnya ya. Nah, ini kan hadis-hadisnya ya. Wa ana ulamahum warasatul anbiya. Nah, ini kan tidak dilengkapi sanadnya dan rawi-rawinya. Nah, sesungguhnya persoalannya hasil penelitian Ibnu Hajar yang tentu saja dia kompeten di bidangnya ya, itu tidak lengkap. Disengaja oleh Imam Bukhari untuk sementara kosong dengan alasan pertama karena sudah jelas banyak penguatnya. Nah, jadi saya sendiri hadirin sekalian secara real seiring dengan berjalannya kajian Sahih Bukhari ini memang menemukan begitu. Tetapi ternyata bahwa hadis itu akan diuraikan sanadnya di tempat lain, begitu, di tempat lain, begitu. Tetap ada juga yang kemudian hadis itu memang tidak hanya diletakkan sebagai judul oleh Imam Bukhari, tetapi tidak ada sanadnya. Tetapi di hadis Muslim ada sanadnya, begitu, dan lain sebagainya. Jadi tidak kesimpulannya, begitu ya. Nah, berikutnya sudah jelas tadi. Dan yang ketiga, boleh jadi beliau itu lupa, keburu beliau meninggal. Jadi tidak sempat untuk menengok ulang daripada hasil tulisannya tadi. Kita pun juga sama, kalau kita menulis sebuah buku, kan buku itu harus terus direvisi, gitu ya, oleh kita yang tahu akan keilmuan tadi, ya. Kita nulis buku, kita nulis revisi. Tiba-tiba revisi terakhir itu di sini, kita sendiri keburu meninggal dan lain sebagainya. Itulah hadirin sekalian. Baik, jamaah yang Allah muliakan, itulah bahasan kita hari ini kepada hadirin yang akan bertanya atau menambah dan lain sebagainya. Maka dipersilakan, silakan ke moderator. Baik, silakan. Mungkin hanya untuk satu penanya saja, Pak, karena waktunya ya. Menit. Kakaknya bagi yang mau bertanya di kolom komentar. Silakan hadirin baik yang melalui TV UPI atau di Meet, enggak, silakan. Ya, silakan di chat di kolom komentar bagi yang ingin bertanya. Atau mungkin dari saya sendiri boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Di sini wasit boleh ikut nyepak bola. Oke, Pak. Ya, silakan. Begini, Pak, kan tadi Bapak menjelaskan bahwa kalau menuntut ilmu itu kita harus memiliki guru yang sangat benar gitu, dan sanad yang benar. Bagaimana, Pak, kalau misalnya ada orang awam gitu, sedangkan dia mau berhijrah, tapi dia masih belum tahu gitu bagaimana cara berhijrah yang benar, sehingga dia bergurunya hanya melalui ilmu yang diketahui, terus istilahnya seadanya aja gitu, ditambah mungkin lingkungan yang tidak memadai, lingkungan yang buruk bagi dia gitu, tapi dia masih tetap ingin berhijrah. Solusi bagi dia itu apa, Pak? Ya, baik. Tentu saja kalau kita sebagai orang awam, maka jadi secara umum begitu, secara umum seperti itu, kita itu harus berguru, bukan persoalan sanad, ya, bukan masalah sanad ini, tapi masalah pemahaman.
masalah pemahaman. Jadi pemahaman guru itu yang harus benar gitu, bukan persoalan sanad. Ya. Kalau sanad itu sudah relatif kurang pas ya kita bicara sanad. Tetapi yang jadi persoalan itu sekarang bagaimana kita berguru kepada orang yang benar dan lain sebagainya tadi yang disampaikan gitu. Nah, itu secara itu. Nah, tetapi bagi mereka yang pemula, yang awal gitu ya, yang awal sementara memang guru itu relatif susah didapat begitu ya, relatif susah didapat. Maka hal yang kita lakukan terhadap orang yang awam tadi, apa saja media yang didapat boleh dijadikan tempat untuk belajar. Misal di medsos, misal siap apapun boleh ya. Nah, tetapi dengan cara apa? Dengan cara memadukan, mengkonfirmasi pendapat A dengan pendapat B gitu. Nah, gitu ya. Jadi adanya studi banding. Gitu. Kalau ya, tentu itu yang sulit. Tentu saja lingkungan yang lingkungan mah itu mutlak. Dia harus hijrah dari lingkungan yang itu karena itulah warna yang mewarnai gitu ya. Itu warna yang mewarnai kita. Jadi itu diantaranya ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Terus ini Pak, ada satu lagi di kolom chat, apakah mau dijawab Pak? Silakan. Jadi ini pertanyaan biar saya bacakan ya Pak. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, dalam Quran surat Al-Mujadilah disebutkan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ilmu di sini apakah ilmu agama atau semua ilmu Pak? Terima kasih. Ya, tentu yang dimaksud itu adalah ilmu agama. Karena ilmu itulah yang hakiki. Nah, apakah ilmu umum itu termasuk dalamnya? Tentu ilmu umum itu kan sifatnya fardu kifayah. Dan akan ilmu umum itu akan menjadi media alat untuk mendekatkan kepada Allah kalau itu dikaitkan dengan gerbong ilmu agama. Begitu. Jika selama ilmu umum itu terkait dengan gerbong ilmu agama, maka dia diangkat derajatnya. Begitu. Yang jadi persoalan itu jangan sampai lepas karena ilmu akan baik dan buruk. Begitu maksudnya. Nah, yang mengajarkan jalan menuju surga, yang mengajarkan jalan menuju neraka agar dihindari, itu hanya ilmu agama. Maka itulah yang dasar, begitu. Nah, jadi sepanjang ilmu keahlian kita, sepanjang kecerdikan kita itu ada pada ilmu agama itu, yang menjadi motifnya, maka ya terbawa kepada apa yang yarfa'illahul ladzina amanu minkum wa minal ilma darajat. Begitu. Ya. Ini sudah jam 5 ya. Pak, Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Elan yang telah memberikan materi hari ini. Semoga materinya berkah bagi kita, menjadi ilmu yang baik bagi kita, membantu kita masuk ke jalan surganya Allah. Baik, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Sekian dari saya sebagai moderator. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak.
Saya pamit undur diri semuanya. Assalamualaikum.